wabarakatuh. My name is Jenny Budiarti with NPM 2241163 from Management Class 22C. Basic Concept Psychology. Psychology is a science that studies human behavior and mental process. Basic concepts in physical include motivation, perception, learning, memory, emotional, and other. Motivation is an internal drive that encourages individuals to achieve goals. Perception is the way individuals understand and interpret the world around them. By understanding perfection, we can understand how individuals perceive and interpret certain situations. By understanding learning, we can design effective learning methods. By understanding memory, we can understand how individuals store and recall information. By understanding emotion, we can understand how individuals react to environmental stimulation. These concepts together help us understand and better manage human behavior in various life contexts. History of the development of psychology. Psychology is a science that studies human behavior, thought, and emotion. The history of psychology can be traced back to ancient times, where philosophers such as Socrates, Plato, and Aristotle considered issues related to psychology. However, modern psychology is more influenced by development in the 22nd centuries. Key figures such as Wilhelm Wundt, considered the father of modern psychology, founded the first psychology laboratory in Germany. Sementara itu, Sigmund Freud juga memberikan kontribusi penting dengan teori psikoanalisisnya yang mendalami hal-hal yang tak sadar. Perkembangan psikologi terus berlanjut hingga saat ini dengan berbagai aliran dan pendekatan yang terus berkembang. Peristiwa penting seperti pendirian American Psychological Association atau APA pada tahun 1892 juga memperkuat psikologi sebagai disiplin ilmu yang diakui secara resmi. Seiring dengan perkembangan teknologi dan penelitian ilmiah, psikologi menjadi semakin relevan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan organisasi. Dengan demikian, psikologi dalam bidang ilmu yang terus berkembang dan memberikan kontribusi besar bagi pemahaman manusia yang berkesejahteraannya. Cabang-cabang ilmu psikologi. Psikologi adalah bidang ilmu yang luas, yang meliputi berbagai cabang atau subdisiplin yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia. Beberapa cabang ilmu psikologi antara lain psikologi klinis yang mempelajari diagnosa dan pengobatan gangguan mental, psikologi sosial yang fokus pada interaksi sosial dan pengaruh lingkungan terhadap individu, psikologi perkembangan yang mempelajari perubahan perilaku dan proses mental sepanjang rentang usia manusia, psikologi kognitif yang mempelajari proses berpikir, persepsi, dan memori manusia, serta masih banyak lagi cabang ilmu psikologi lainnya. Setiap cabang ilmu psikologi mempunyai fokus khusus dan metode penelitian yang berbeda-beda. Namun, semuanya bertujuan untuk memahami dan menjelaskan perilaku manusia. Psikologi adalah bidang yang harus terus berkembang dan memberikan kontribusi penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang kesehatan, pendidikan, bisnis, dan lain sebagainya. Tujuan utama psikologi adalah ilmu yang mempelajari pikiran, perilaku, emosi manusia. Tujuan utama dari ilmu psikologi adalah untuk memahami secara lebih dalam tentang perilaku manusia dengan pemahaman yang lebih baik terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Psikologi dapat memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, kesehatan, dan sosial. Selain itu, tujuan utama psikologi juga melibatkan penelitian ilmiah untuk mengungkapkan berbagai fenomena psikologis yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui penelitian,
Ilmu psikologi dapat memberikan bukti empiris yang dapat digunakan untuk mengembangkan metode intervensi yang efektif untuk membantu individu mengatasi berbagai masalah psikologis. Dengan demikian, psikologi berperan penting dalam membantu individu untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui pemahaman yang lebih baik, penelitian ilmiah, dan pengembangan metode intervensi yang efektif. Metode penelitian dalam psikologi. Penelitian dalam bidang psikologi menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data dan mencapai tujuan penelitian. Salah satu metode penelitian yang umum digunakan adalah eksperimen, di mana peneliti menciptakan situasi kontrol untuk mengamati dampak dari variabel tertentu terhadap perilaku atau kondisi psikologis individu. Studi kasus juga sering digunakan dalam psikologi, di mana penelitian penyelidikan kasus-kasus individu secara mendalam untuk memahami permasalahan psikologis yang kompleks. Survei merupakan metode penelitian lain yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sejumlah responden, seringkali melalui kuesioner atau wawancara. Observasi juga sering digunakan dalam penelitian psikologi, di mana peneliti mengamati perilaku individu atau kelompok dalam berbagai situasi. Metode ini membantu peneliti untuk memahami dinamika sosial dan perilaku individu secara langsung. Dengan menggunakan metode-metode penelitian ini, psikologi dapat mengumpulkan data yang valid dan relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian mereka, serta mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang perilaku manusia dan kondisi psikologis. Teori-teori psikologis. Psikologis adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental manusia. Dalam bidang psikologi, terdapat beberapa teori yang memiliki signifikasi dalam menjelaskan fenomena psikologis. Salah satu teori yang signifikan adalah teori perkembangan manusia oleh Jean Piaget. Teori ini menjelaskan bagaimana manusia mengalami perkembangan kognitif dan moral dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Piaget menekankan pentingnya pengalaman dan interaksi dengan lingkungan dalam proses perkembangan individu. Teori kepribadian yang signifikan adalah teori oleh Sigmund Freud tentang struktur kepribadian. Freud mengumumkan bahwa kepribadian terdiri dari ide, ego, dan superego yang saling berinteraksi dalam mempengaruhi perilaku seseorang. Teori ini mencoba menjelaskan bagaimana konflik internal dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Sementara itu, teori tentang gangguan mental termasuk teori psikoanalitik oleh Freud dan teori kognitif oleh Aaron Beck. Psikoanalisasi mengemukakan bahwa gangguan mental dapat berasal dari konflik internal yang tidak terpecahkan. Sementara teori kognitif menekankan pentingnya pola pikir dalam pembentukan gangguan mental. Pengaplikasian psikologi dalam konteks nyata. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia dalam kehidupan sehari-hari. Psikologi memiliki beragam aplikasi yang sangat penting dalam bidang pendidikan. Psikologi digunakan untuk memahami pola belajar siswa, pengembangan program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan psikologis mereka, serta membantu mengelola perilaku siswa di dalam kelas. Dalam bidang kesehatan, mental psikologi digunakan untuk diagnosa dan penanganan masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, gangguan makan, dan lain sebagainya. Di dunia kerja, psikologi dapat diaplikasikan untuk pengelolaan stres, meningkatkan motivasi, dan produktivitas, serta pengelolaan konflik antar karyawan. Selain itu, psikologi juga diterapkan dalam berbagai konteks nyata lainnya seperti hubungan interpersonal, pengasuhan anak, olahraga, hukum, dan banyak lagi. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang psikologi, kita dapat memanfaatkannya dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Sekian presentasi dari saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.